Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai belajar ekonomi di kelas 12 bersama saya Bapak Saiful Abdi SPD, guru ekonomi MAS 3 Langkat. Adapun materi kita yang pertama yaitu adalah mengenai persamaan akuntansi. Pertama sekali kita akan membahas dulu apa pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu adalah persamaan jumlah uang antara sisi aktiva dengan sisi pasifa. Ada kata-kata di sini sisi aktiva dan sisi pasifa. Kalau dirumuskan secara singkat, bahwa persamaan akuntansi itu adalah persamaan jumlah antara sisi aktiva dengan sisi pasifa. Artinya persamaan jumlah uang yang ada di sisi aktiva dengan jumlah uang yang ada di sisi pasifa. Kalau misalnya uang yang ada di sisi aktiva itu 1 juta, maka uang yang ada di sisi pasifa pun harus 1 juta. Kenapa demikian? Karena prinsip dari persamaan akuntansi itu adalah persamaan jumlah uang yang ada di sisi aktiva dengan jumlah uang yang ada di sisi pasifa. Aktiva itu adalah harta, aset ataupun kekayaan yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan pasifa itu adalah terdiri dari utang ditambah modal. Kemudian selanjutnya, aktiva itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa aktiva itu adalah harta, kekayaan ataupun aset. Aset kekayaan yang dimiliki perusahaan. Di dalam perusahaan, aktiva ataupun kekayaan itu terbagi 2. Pertama, aktiva lancar ataupun harta lancar, yaitu harta yang mudah segera diuangkan. Yang mana itu? Seperti kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, deposito, dan lain sebagainya. Harta yang kedua ataupun aktiva yang kedua adalah aktiva tetap ataupun harta tetap. Apa itu harta tetap? Harta tetap adalah harta yang bersifat tetap. Yang mana itu? Peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Pasifa tadi itu terdiri dari utang dan modal. Utang itu sendiri adalah kewajiban yang harus segera dibayar sebelum jatuh tempo. Seperti utang dagang, utang wesel, utang bank, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal. Modal adalah hak dari pemilik perusahaan, seperti modal saham, modal tuan andi, dan lain sebagainya. Para siswa-siswi sekalian, sekarang coba kalian perhatikan beberapa transaksi yang Bapak sajikan berikut ini. Pertama,
itu adalah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Nah, tugas kita adalah mengkaji ataupun menganalisis apa pengaruhnya transaksi ini bagi perusahaan. Maka pengaruhnya adalah yang pertama, perusahaan membeli sebuah kendaraan harganya 100 juta secara tunai. Akibatnya bagi perusahaan adalah otomatis yang pertama adalah kas perusahaan berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena perusahaan membeli kendaraan, otomatis kasnya berkurang. Kenapa? Karena dia membelinya secara tunai. Tunai itu artinya langsung dikeluarkan uang kas, sehingga uang kas pasti berkurang. Mungkinkah uang kas bertambah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang untuk memperoleh kendaraan. Lalu, selain kas, apa lagi yang kira-kira berpengaruh dari transaksi ini? Tentunya, yang berpengaruh adalah apa yang dibeli. Apa yang dibeli? Kendaraan. Maka otomatis kendaraannya bertambah. Pertanyaannya, kendaraan siapa ini yang bertambah? Kendaraan perusahaan. Kenapa kendaraan perusahaan bertambah? Karena perusahaan menjadi memiliki suatu kendaraan setelah dia membeli. Maka otomatis kendaraan perusahaan setelah dia beli, maka kendaraan perusahaan menjadi bertambah. Mungkinkah berkurang? Tidak mungkin. Selanjutnya, para siswa sekalian, coba perhatikan transaksi yang kedua. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa kira-kira pengaruh transaksi ini terhadap perusahaan? Mari kita kaji, kita analisis satu persatu. Pertama, yang berpengaruh adalah tentunya peralatan. Kenapa muncul peralatan? Karena mesin fotokopi ini dianggap sebagai peralatan. Maka muncullah akun peralatan di sini. Boleh juga mesin fotokopinya kita taruh di sini. Boleh. Tapi di dalam akuntansi mesin fotokopi itu digolongkan dalam peralatan. Jadi di sini boleh peralatan, boleh langsung mesin fotokopi. Peralatannya bertambah. Pertanyaannya, peralatan siapa yang bertambah? Peralatan perusahaan. Kenapa bisa bertambah? Karena perusahaan membeli. Kalau namanya membeli, pastilah menjadi bertambah apa yang kita beli tadi. Mungkinkah berkurang? Tidak mungkin. Lalu, apa lagi yang berpengaruh dari transaksi di atas? Yaitu adalah hutang. Kenapa hutang bisa muncul? Ingat, kita belinya secara kredit. Kredit itu artinya ngutang. Ngutang itu artinya tidak langsung dibayar. Dibayar kapan-kapan. Oleh sebab itu muncul utang kita.
utang kita menjadi bertambah karena senilai 50 juta. Transaksi yang ketiga, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta rupiah secara tunai. Yuk, para siswa sekalian, kita lihat apa nih pengaruhnya bagi perusahaan. Yang pertama tentu adalah apa? Kira-kira? Kas. Kas bertambah. Kas siapa yang bertambah? Kas perusahaan. Kok bisa bertambah kas perusahaan? Karena perusahaan menjual. Otomatis perusahaan mendapat uang. Uang itu bernama kas. Selain kas, kira-kira apa lagi yang berpengaruh? Kendaraan. Kendaraan perusahaan yang dijual tadi menjadi berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena sudah dijual sebesar 80 juta. Jadi jawaban transaksi 3 Juli 2018, kas bertambah 80 juta, kendaraan berkurang 80 juta. Para siswa sekalian, mari diperhatikan lagi. Transaksi yang keempat, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 10 juta secara kredit. Apa kira-kira pengaruhnya bagi perusahaan jika transaksi ini terjadi? Ayo, kira-kira apa yang bertambah, apa yang berkurang? Jadi para siswa sekalian, di dalam persamaan akuntansi ini kita hanya perlu menentukan dan memikirkan apanya perusahaan yang bertambah, atau satu lagi apanya perusahaan yang berkurang. Hanya dua itu saja yang perlu kita pikirkan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Oke, kita kembali ke transaksi 4 Juli 2018. Apa pengaruhnya kira-kira? Ya, perusahaan menjual kendaraan, tapi jualnya secara kredit, nggak tunai. Maka akun yang muncul adalah piutang. Piutang siapa? Piutang perusahaan. Kenapa piutang bisa muncul? Dan apa itu piutang? Piutang itu bisa muncul karena piutang itu adalah tagihan. Tagihan yang dimiliki perusahaan kepada orang lain. Kenapa suatu perusahaan bisa memiliki piutang? Ya, mungkin perusahaan pernah memberi hutang. Nah, kalau dia pernah memberi hutang, maka otomatis perusahaan akan memiliki piutang. Transaksi ini berbunyi, perusahaan menjual kendaraannya secara kredit. Nah, maka muncullah piutang. Ini piutang adalah piutang perusahaan. Piutang itu adalah tagihan. Tagihan perusahaan kepada orang lain. Kenapa dia bisa memiliki piutang? Karena dia jualnya secara kredit. Satu saat, itu yang dia jual itu harus dibayar oleh seseorang. Kalau seseorang itu tidak membayarnya, maka perusahaan harus menagih. Hak tagih itu, hak meminta itu di dalam akuntansi namanya piutang. Oleh sebab itu, piutang perusahaan menjadi bertambah karena dia jualnya secara kredit. Lalu selain akun piutang, akun apa lagi yang berpengaruh kira-kira? Ya,
yaitu adalah akun yang dijual, kendaraan dijual kepada orang lain, menjadi milik orang lain. Oke, para siswa sekalian, saya kira tidak sulit memahaminya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Mari kita pikirkan sama-sama kira-kira apa jawabannya. Ingat, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang perlu kita pikirkan adalah apanya yang bertambah. Maksud saya, apanya perusahaan yang bertambah, apanya perusahaan yang berkurang dari transaksi ini. Yuk kita lihat pengaruhnya. Suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit, harganya 200 juta rupiah. Yuk, apa kira-kira yang berpengaruh ini? Tentu yang pertama adalah hutang. Bagaimana ceritanya hutang bisa bertambah? Karena perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Kredit itu seperti yang saya bilang di awal tadi adalah secara ngutang. Otomatis hutang bertambah. Hutang siapa yang bertambah? Hutang perusahaan. Jadi hutang perusahaan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Selain hutang, kira-kira akun apa lagi yang berpengaruh? Tentu adalah akun peralatan. Kenapa peralatan muncul? Mesin. Mesin itu digolongkan ke dalam peralatan. Boleh juga langsung mesin kita taruh ke sini. Boleh juga peralatan, tidak masalah. Kenapa mesin? Kenapa peralatan bisa bertambah? Karena kita ataupun perusahaan membeli. Otomatis apa yang dia beli itu bertambah. Mungkinkah berkurang? Tidak mungkin, karena kita membeli. Lanjut berikutnya, transaksi berikutnya, 6 Juli 2018. Suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta rupiah. Mari kita lihat, mari kita pikirkan, mari kita analisis kira-kira akun apa yang berpengaruh, akun apa yang bertambah, ataupun akun apa yang berkurang. Dari transaksi ini bisa kita pahami, yang pertama yang berpengaruh itu adalah tentunya apa? Ya, hutang. Hutang berkurang. Hutang siapa? Hutang perusahaan. Kenapa bisa hutang perusahaan berkurang kok nggak bertambah? Karena dia membayar hutang. Hutang siapa yang dia bayar? Hutang dia. Dia siapa? Dia perusahaan. Perusahaan punya hutang, lalu perusahaan membayar utang, maka utangnya itu tadi menjadi berkurang. Saya ulangi sekali lagi. Perusahaan mempunyai utang, lalu perusahaan membayar utang. Maka otomatis utang perusahaan menjadi berkurang. Mungkinkah bertambah? Tidak mungkin. Berapa utangnya berkurang? Sebesar 50 juta. Lalu berikutnya kira-kira apa lagi yang berpengaruh? Tentu adalah kasnya. Kas perusahaan. Dalam membayar hutang, perusahaan menggunakan uang. Uang itu adalah kas. Berarti dia mengeluarkan uang. Sama artinya dengan mengeluarkan kas. Perusahaan mengeluarkan kas. Berarti ada uang yang keluar, maka otomatis kasnya berkurang. Mungkinkah bertambah? Tidak mungkin, karena perusahaan mengeluarkan uang. Saya kira sampai di sini, para siswa sekalian, paham? Iya, paham. Kemudian, kita lanjutkan ke transaksi 7 Juli 2018.
Mr. X melakukan penyetoran uang sebesar 75 juta ke kas